Shalom. Salam sejahtera saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya harap semua jemaat dan saudara-saudara semua dimanapun berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kami dari BIC Shalom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau sampai saat ini kita ada sehat, itu adalah semua kemurahan daripada Tuhan. Mari kita akan menyembah Tuhan dengan segenap hati dan tetap percaya bahwa kemurahan Tuhan dan kebajikannya selalu menyertai akan kehidupan kita. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati dan pikiran kita dengan sungguh-sungguh tertuju kepada firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan, bahwa kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup ku ada sampai hari ini adalah kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah peliharakan buat kita semua sebagai orang-orang yang percaya. Ada amin, saudara? Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi kita nyanyikan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Nyanyikan dengan lebih perlahan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku
menyembah Tuhan. Kita mengucapkan syukur untuk kemurahan Tuhan yang masih memeliharakan kita sampai saat ini. Oh haleluya. Kami bersyukur kepadamu untuk pemeliharaanmu Tuhan. Kami memuliakan namamu. Kami memuliakan namamu Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu, untuk pertolonganmu. Kami mau bersyukur, memuliakan namamu. Engkau yang layak untuk dimuliakan. Oh haleluya. 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 Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi padaku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi padaku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oleh karena kemurahan
ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi padaku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yes Lord, kami mau menyembah Kau. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau memuji dan menyembah Kau. Haleluya, haleluya. Oh, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Di samping Kau tidak ada Allah yang lain. Tidak ada Allah yang lain. Oh Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang sangat baik. Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Papa kami. Kami mau Tuhan merendahkan diri di hadapan-Mu. Oh haleluya. Haleluya. Biarlah pada saat ini Tuhan, peluklah kami di dalam kehangatan kasih-Mu. Kami mau merasakan hadirat-Mu melalui ibadah ini Bapa. Kami mau merasakan kasih-Mu yang besar. Oh haleluya, haleluya. Kami mau serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Engkau berkati, Engkau Tuhan disukakan melalui pujian kami. Kami mau serahkan firman-Mu di dalam tangan-Mu. Bersabdalah kepada kami. Biarlah Engkau beri kami roti yang dari surga. Mana yang turun dari surga untuk mengenyangkan hidup rohani kami, supaya kami kuat dan bisa bertahan di dalam segala keadaan. Kami tahu zaman ini zaman yang sangat jahat. Tapi kami percaya, kalau Engkau menguatkan kami, kami boleh setia mengiring kepada Engkau. Kami menyerahkan firman-Mu di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang bersabda kepada kami. Roh Kudus, muliakan nama Yesus, karena kami mau memuliakan nama Yesus.
Hanya melalui nama ini kami boleh melihat Allah. Terima kasih Bapa untuk memberikan nama Yesus kepada kami, sehingga kami boleh melihat Engkau melalui Tuhan kami Yesus. Berkati firman-Mu, meteraikan firman-Mu dengan tanda-tanda dan mujizat. Terima kasih Bapa. Dan Engkau sendiri kuduskan hamba-Mu yang akan memberitakannya, supaya boleh berlayak menjadi penyambung lidah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Persiapkan hati anak-anak-Mu sekalian. Biarlah melalui Roh-Mu yang kudus, maka kami siap menerima firman-Mu, sehingga benih firman boleh jatuh di tanah hati yang baik, bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua mengatakan amin. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang lidah, yang saya ambil di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-18 ayat yang ke-21. Mari kita baca bersama-sama, walaupun saudara di rumah ikut membaca ayat ini. Dikatakan demikian firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya atau memperkatakannya akan memakan buahnya. Nah, saudara sekalian, berbicara tentang lidah, lidah adalah merupakan organ yang kecil di dalam mulut kita. Nah, walaupun kecil, lidah itu memiliki fungsi yang penting di dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan, yang pertama, lidah itu berfungsi memfasilitasi gerakan makanan di dalam mulut kita untuk dikunyah. Nah, saudara bisa membayangkan kalau kita tidak memiliki lidah, kalau Tuhan tidak menciptakan lidah, maka makanan yang masuk di dalam mulut kita itu berada di bawah. Mulut kita menjadi gerowong, tidak ada lidah. Makanan yang masuk di dalam mulut kita itu langsung jatuh di bawah gerowongan itu, saudara sekalian. Dan tidak mungkin bisa dikunyah karena jauh daripada gigi kita. Hal yang kedua, lidah itu berfungsi membantu
bukan hanya mengunyah saja, tetapi juga membantu untuk menelan makanan. Sehingga makanan dapat masuk melalui kerongkongan kita ke dalam. Yang ketiga, melalui lidah kita bisa merasakan makanan, apakah makanan itu terlalu asin atau kurang asin. Kita dapat merasakan makanan itu manis atau kurang manis, dan dapat merasakan makanan itu enak atau tidak enak. Tidak ada anggota tubuh yang lain yang bisa merasakan. Hanya lidah kita yang dapat merasakan makanan yang kita makan. Yang keempat, lidah merupakan alat untuk berkomunikasi. Sehingga kita bisa berkomunikasi baik dengan Tuhan di dalam doa. Ya, seringkali kita lupa bahwa Tuhan menciptakan lidah supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan kata-kata yang jelas. Nah, saya mencoba, saudara sekalian, untuk tidak menggerakkan lidah keluar suara, tapi nggak tahu mengenai huruf-huruf yang diucapkan. Saudara bisa mencoba. Jangan menggunakan lidah. Coba saudara spell ABC. Suaranya nggak jelas, nggak terang. Mungkin orang yang mendengar nggak bisa mengerti. Karena bahasa itu menjadi jelas digerakkan oleh lidah. Dengan lidah, kita bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan yang seringkali dilupakan bahwa lidah diciptakan untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Untung kita dikasih lidah, saudara sekalian. Dan pakai lidah itu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi juga berkomunikasi dengan sesama kita manusia. Sehingga apa yang kita maksudkan, yang kita pikirkan, yang kita rencanakan, semuanya dapat kita ungkapkan kepada sesama kita. Namun ada hal yang lain yang saya hendak ungkapkan. Sesuai dengan dasar firman Tuhan, yaitu hidup dan mati dikuasai lidah. Saudara percaya bahwa lidah itu memiliki kuasa. Hidup dan mati manusia itu bergantung pada lidah. Di dalam arti kata, kalau kita salah menggunakan lidah kita, itu bisa mendatangkan hal yang buruk, yang tidak baik, yang mencelakakan sesama kita. Tapi kalau kita menggunakan lidah kita dengan baik, maka hal itu akan mendatangkan kebaikan, baik bagi sesama maupun diri kita. Hidup dan mati itu hanya bergantung kepada lidah kita. Itulah kuasa yang terdapat dalam lidah kita.
Nah, ada 3 hal yang saya hendak ungkapkan, saudara sekalian. Yang pertama adalah kalau kita memperkatakan kesaksian di pengadilan. Ya, peranan daripada seorang saksi di dalam pengadilan itu sangat penting. Kalau ia bersaksi dengan jujur, saudara sekalian, memperkatakan kesaksian itu dengan jujur, maka kesaksiannya akan menyelamatkan orang yang tidak bersalah. Dan akan memberatkan hukuman orang yang bersalah. Kalau kita memperkatakan kesaksian yang penuh dengan dusta, maka hal itu akan mencelakakan orang yang tidak bersalah. Apakah kita ingat kisah tentang kebun anggur seorang rakyat yang bernama Nabot? Bagaimana seorang raja menginginkan yang sebetulnya tidak boleh kita menginginkan milik orang lain. Tapi raja ini menginginkan milik daripada Nabot, yaitu kebun anggur yang terletak di sebelah istananya. Ia mendatangi Nabot, dan raja ini bernama Ahab. Ia mendatangi Nabot, dan ia memberikan 2 pilihan kepada Nabot. Yang pertama adalah trade in, tukar guling. Ya, nggak tepat istilah trade in, tapi tukar guling, barter, itu lebih tepat. Kebun anggur daripada Nabot yang terletak di sebelah istananya dengan kebun anggur yang ada di tempat lain. Dan raja ini berjanji kepada Nabot untuk memberikan kebun anggur sebagai gantinya yang lebih baik daripada kebun anggur daripada Nabot. Sebenarnya hal ini menguntungkan Nabot. Karena yang akan diberikan oleh Raja Ahab adalah kebun anggur yang lebih baik, itu seperti yang dijanjikan. Lalu pilihan yang kedua adalah dibeli. Di dalam arti kata Nabot bisa meminta harga untuk penjualan kebun anggurnya kepada Raja Ahab. Namun permintaan daripada Raja Ahab ditolak oleh Nabot. Karena apa? Karena menurut peraturan daripada bangsa Israel, ya, peraturan yang datang daripada Tuhan, bahwa milik pusaka, tanah milik pusaka, itu tidak boleh dijual belikan dan dipindah tangankan. Oleh karena ditolak, Ahab itu menjadi marah. Karena keinginannya tidak terkabul. Alkitab hanya menceritakan dia berada di atas ranjangnya, nggak mau makan, dan saya yakin bahwa dia juga nggak bisa tidur, saudara sekalian. Karena keinginan yang besar untuk memiliki kebun anggur daripada Nabot. Lalu dalam keadaan yang demikian, istrinya, yaitu Isabel, datang kepada Ahab, menanyakan, apa yang menjadi permasalahanmu? Mengapa engkau marah? Dan Raja Ahab menjawab istrinya, bahwa permintaan untuk memiliki kebun anggur Nabot ditolak oleh Nabot. Lalu kemudian
istrinya berjanji kepada Raja Ahab, yaitu bahwa ia akan berusaha memberikan kebun anggur itu kepada Raja Ahab. Dan apa yang dilakukan oleh Isabel, dia merancangkan rancangan yang jahat. Bagaimana bisa memiliki kebun anggur Nabot tanpa membayar sepeser pun uang, saudara sekalian. Apa yang dilakukan oleh Isabel? Ia menyewa 2 saksi dusta. Karena menurut hukum Taurat, 2 saksi itu penting sekali dicatat, maka kesaksiannya itu sah. Kesaksian 2 saksi adalah benar dan tidak perlu diragukan lagi. Dan ini yang berlaku pada saat itu. Lalu di dalam 1 Raja-Raja 21 sampai 13 dikatakan kemudian datanglah 2 orang, yaitu orang-orang Dursila, atau maaf di dalam bahasa kasarnya bajingan-bajingan, orang yang jahat, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang Dursila itu naik saksi atau memberikan kesaksian terhadap Nabot di depan rakyat, di depan orang banyak. Katanya Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Tadi sudah saya katakan bahwa kesaksian 2 saksi adalah sah dan benar. Dan rakyat atau massa pada saat itu membawa Nabot keluar kota karena terpengaruh oleh kesaksian yang sah dan benar tadi. Lalu melempari Nabot dengan batu sampai mati. Selesai hidup Nabot. Dan ini merupakan cara yang sangat jahat yang dilakukan untuk mendapat kebun anggur Nabot. Dengan kesaksian dusta mengakibatkan Nabot itu mati. Tetapi ada kata-kata yang populer, saudara sekalian. Mesti ingat. Ya, ada kata-kata yang populer yang pernah diucapkan oleh seseorang. Yang saya tidak melupakan itu. Orang ini mengatakan, Gusti ora sari. Artinya Tuhan itu nggak tidur. Allah itu nggak tidur. Mereka yang melakukan yang jahat, pasti ada balasannya. Karena Tuhan, Allah kita tidak tidur. Nah masalahnya saudara sekalian, kita fokus kepada 2 saksi dusta ini. Apakah diperkenankan orang mengucapkan perkataan yang tidak benar, mengucapkan perkataan dusta, kebohongan? Saya katakan Alkitab sudah mengatur akan seluruh cara kehidupan manusia. Cara kehidupan daripada umatnya. Cara kehidupan daripada orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara dapat membaca di dalam Keluaran 20 ayat 1-17. Dan saudara akan mendapatkan hukum yang mengatur kehidupan manusia. Bahwa hukum yang ke-9 menyatakan orang tidak boleh bersaksi dusta.
Jadi orang itu tidak boleh memperkatakan hal-hal yang bersangkutan dengan kebohongan. Orang harus memperkatakan hal-hal yang benar kepada sesama. Nah, kadang-kadang cara yang demikian ini masih dilakukan. Ya, mendatangkan saksi-saksi dusta supaya dapat memberatkan dosa daripada orang-orang yang tidak bersalah. Kesalahan daripada orang-orang yang tidak disukai, yang dibenci. Walaupun orang tersebut tidak melakukan kesalahan. Supaya dapat dijebloskan ke dalam penjara. Lidah itu bisa membawa kematian. Tetapi lidah juga, lidah yang benar bisa mendatangkan kehidupan bagi orang-orang yang tidak bersalah. Nah, saya katakan saudara sekalian, orang yang mengatakan kebohongan, orang yang mengatakan dusta, itu bila ketahuan saudara sekalian, maka orang-orang tersebut juga akan mendapat celaka. Mendapat hukuman. Baik di dunia maupun di akhirat. Setelah kehidupan ini berakhir. Penghukuman daripada Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat 22 dikatakan orang yang dusta bibirnya, orang yang dusta lidahnya adalah kekejian, kebencian daripada Tuhan. Tetapi orang-orang yang setia dikenanya, yang setia hidup menurut kehendak daripada Allah, itu dikenanya. Itu menyukakan hati daripada Tuhan. Tuhan tidak menyukai kedustaan, kebohongan. Dan orang yang melakukan itu, dia bersalah terhadap Tuhan. Karena melanggar hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Karena itu, saudara sekalian, saya ajak kepada saudara sekalian, marilah kita jagai mulut kita. Supaya dijauhkan mulut kita daripada segala kedustaan dan kebohongan. Supaya mulut kita, lidah kita, perkataan kita kudus di hadapan Tuhan. Berkenan, menyukakan hati Tuhan. Dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Hal yang kedua, yang dapat mendatangkan hidup dan mati, saudara sekalian, adalah apabila kita memperkatakan tentang Yesus kepada sesama kita. Nama Yesus itu menjadi tempat bergantungnya hidup dan mati manusia. Nama ini yang dapat memberikan hidup kepada mereka yang percaya kepadanya. Namun, nama ini juga akan membuat manusia binasa, yaitu mereka yang tidak percaya akan nama ini. Karena itu, Tuhan memerintahkan agar kita memberitakan nama ini. Sampai ke ujung-ujung dunia, menyaksikan. Mulai daripada
Yerusalem, Yehuda, Samaria, sampai kepada ujung-ujung dunia. Karena Tuhan tidak menghendaki ada seorang pun binasa. Ini kasih daripada Tuhan. Ini orang yang kasih, yang tidak menginginkan orang mendapatkan celaka. Kasih daripada Tuhan kepada kita selalu menginginkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kasih daripada Tuhan yang menginginkan supaya kita itu hidup diberkati. Supaya hidup kita ini selamat daripada penghukuman Allah. Hanya nama ini, saudara sekalian, yang menjadi bergantungnya hidup dan mati manusia. Oleh karena itu, saudara sekalian, Tuhan itu memerintahkan kepada kita supaya kita memberitakan nama ini kepada sesama kita. Kelalaian untuk memberitakan nama ini kepada sesama. Satu hal yang saya hendak ingatkan adalah pertanggungan jawab kita atas mereka yang binasa. Karena kita lalai memberitakan nama ini. Nama yang bisa menyelamatkan manusia. Saya membayangkan pada saat pengadilan Aras Putih, pada saat sebelum pengadilan Aras Putih, ketika seseorang Tuhan panggil pulang, maka di hadapan Tuhan, ketika Tuhan mengatakan, engkau tidak memiliki tempat di dalam kerajaan surga, orang itu akan protes, saudara sekalian. Karena apa? Karena dia akan mengatakan, itu loh, saudaraku, temanku, tetanggaku, yang dekat dengan tempat di mana aku berada, tidak pernah mengabarkan, tidak pernah mengucapkan, menceritakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Bukankah hal ini membuat kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Oleh karena itu, saudara sekalian, marilah dimanapun kita berada, perkatakan tentang nama Yesus kepada sesama kita. Di dalam Yeskiel 3 ayat 18 dan 19, maka dikatakan, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Ya. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata-kata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia hidup, orang jahat itu akan mati di dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang yang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati di dalam kesalahannya, tetapi engkau menyelamatkan nyawamu. Ini merupakan tugas daripada Yeskiel. Ia ditugaskan untuk menjadi penjaga Israel. Artinya apa? Ditugaskan untuk menjagai umat daripada Allah. Supaya umat Tuhan ini hidup di dalam kehendak daripada Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Allah. Melakukan kehendak Allah. Dan ketika
Ia melihat orang yang melakukan kejahatan, maka ia memiliki kewajiban untuk mengingatkan orang yang melakukan kejahatan, yang tidak menurut firman Allah, supaya bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Dan jalan yang benar ini adalah jalan yang sesuai dengan firman Allah, dengan kehendak Allah. Dan bukan hanya Yeskiel, saya katakan demikian juga dengan kita. Tuhan juga menjadikan kita adalah sebagai penjaga untuk saudara-saudara yang seiman kita yang lain. Supaya apabila ada yang melakukan kejahatan, kita memperingatkan akan orang tersebut bahwa dia telah menyimpang keluar daripada kebenaran Tuhan. Supaya orang tersebut bisa berbalik dan berjalan di dalam kebenaran daripada Allah. Nah, kelalaian melakukan hal ini, tadi sudah saya katakan, Tuhan itu pasti akan menuntut pertanggungan jawab kita. Bahwa kita tidak mengingatkan mereka. Supaya mereka berbalik daripada kehidupan yang jahat itu. Nah, kalau saya kaitkan, saudara sekalian, dengan pemberitaan Yesus, maka hal yang sama. Kalau kita tahu bahwa ada orang yang berjalan menuju kepada kebinasaan, kita tidak mau memberitakan Kristus kepada mereka. Maka satu kali, saudara sekalian, Tuhan pasti akan menuntut pertanggungan jawab kita atas kebinasaan mereka. Ya, saya bayangkan mereka pasti akan protes. Karena kita tidak memberitakan tentang Kristus. Sampaikan kabar baik itu kepada sesama kita. Nah, apakah mereka mau menerima atau menolaknya? Bukan urusan kita. Yang ketiga adalah perkataan kita. Perkataan kita itu bisa mendatangkan kehidupan dan kematian bagi diri kita. Nah, saat ini saudara sekalian, banyak orang itu mengartikan demokrasi bebas melakukan apa saja, bebas berbicara apa saja, termasuk untuk menjelek-jelekan orang lain. Dan bukan hanya itu saja, supaya bisa didengar oleh orang lain, maka kemudian perkataan tersebut dimuat di sosmed, sosial media. Supaya apa? Supaya semua orang bisa membacanya. Tapi apa yang menjadi akhirnya, saudara sekalian? Orang yang berbicara menjelek-jelekan orang lain dan dimuat di sosmed, itu dicokok oleh polisi. Dan kemudian masuk di dalam pengadilan. Karena pelanggaran terhadap undang-undang ITE, informasi transaksi elektronik, dan juga melanggar undang-undang yang melarang untuk memperkatakan hate speech, ucapan yang penuh kebencian terhadap yang lain. Dan akhirnya yang dialami adalah masuk
penjara. Jadi perkataan itu bisa membawa hal yang buruk bagi kita. Kalau kita tidak mengendalikan, mengenakan kekang pada mulut kita. Yakobus mengatakan. Jadi mulut ini harus dikenakan kekang seperti kuda, saudara sekalian. Supaya ketika mulut ini menyimpang kepada hal-hal yang buruk dapat dihentikan dan kemudian dikembalikan kepada jalan yang benar. Jaga ucapan bibir kita dari hal-hal yang kotor, dari hal yang jahat, caci maki, menghina, menjelekkan orang, menipu, menghasut orang untuk melakukan keributan, penjarahan, pembunuhan. Karena hal-hal yang demikian, saudara sekalian, tidak akan memuliakan nama Tuhan. Dan kita hidup untuk satu tujuan, yaitu hidup kita adalah untuk memuliakan nama daripada Tuhan. Perkataan yang meluncur daripada bibir kita harus baik. Di dalam pengertian harus bisa membangun iman, harus bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Gunakan lidah kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Yang sering kita melupakan, saudara sekalian. Yang pada bagian pertama saya katakan seringkali kita lupa bahwa Tuhan menciptakan lidah untuk berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Perkatakan perkataan iman yang sesuai dengan janji-janji daripada Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan sesuai dengan yang kita imani. Sehingga menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Di dalam kesesakan. Ingat janji daripada Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Itu yang meluncur. Sehingga itu bisa menjadi kekuatan bagi kita. Perkatakan. Ketika kita sakit. Perkatakan. Bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan kita. Ketika kita menghadapi ujian-ujian, katakan bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan keberhasilan. Ini kata-kata yang positif. Kata-kata iman. Dan sekali lagi bahwa Tuhan pasti akan melakukan apa yang kita percayai. Dan ini merupakan satu kepastian. Nah, saya ajak saudara sekalian untuk melihat di dalam Matius 12 ayat 37. Dikatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tuhan menghukum bukan hanya perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar. Tetapi juga perkataan-perkataan yang tidak kudus. Yang meluncur keluar daripada mulut kita. Kalau ucapanmu benar, baik dan memuliakan Tuhan, engkau akan dibenarkan oleh Tuhan. Dan akan diberkati, saya percaya. Tetapi kalau ucapanmu penuh dengan dusta, kotor, dan jahat,
pasti engkau akan mendapat hukuman daripada Tuhan. Tuhan tidak akan memberkati orang yang demikian. Nah, kita masuk bagian yang kedua. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi saya simpulkan firman ini, keberuntungan dan ketidakberuntungan itu bergantung pada ucapan bibir kita. Oleh karena itu kita harus menjaga bibir kita, lidah kita, supaya apa yang keluar daripada mulut kita berkenan kepada Allah dan menjadi berkat bagi sesama kita. Mau kita melakukan ini? Biarlah mulut kita kudus, lidah kita kudus, bibir kita kudus. Kalau pada waktu-waktu yang lalu kita mengatakan hal-hal yang tidak kudus, marilah minta supaya Tuhan menguduskan kita. Tuhan sendiri akan menyucikan mulut, lidah, dan bibir kita. Supaya apa yang keluar daripada mulut kita, itu memuliakan nama daripada Tuhan, berkenan kepada Tuhan, menyukakan hati Tuhan, dan menjadi berkat yang besar bagi sesama kita. Amin. Mari kita sama-sama akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ingat Yesus di Golgota. Ingat Yesus di sengsara. Ingat Yesus pikul dosa kita. Ingat Yesus di Golgota. Ingat Yesus di Golgota. Ingat Yesus di sengsara. Ingat Yesus pikul dosa kita. Ingat Yesus di Golgota. Pegang roti di tangan kanan, cawan anggur di tangan kiri. Mari kita nyanyikan kembali nyanyian ini. Ingat Yesus di Golgota. Kenapa Yesus di Golgota? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia tidak menginginkan kita binasa. Karena itu dia datang ke dalam dunia, menjadi manusia, untuk menggantikan kita sekalian, untuk menanggung segala dosa kita, dan mendapatkan penghukuman yang seharusnya kita tanggung, tapi sudah ditanggung olehnya di Golgota. Mari kita tetap mengingat saudara sekalian, kasih Tuhan kepada kita. Tanpa Tuhan mengasihi kita, kita binasa. Tapi oleh karena Dia mengasihi kita, maka Dia tidak menginginkan kita binasa. Dia menginginkan kita selamat. Dia tanggung segala dosa kita. Dia tanggung segala kutuk oleh karena dosa-dosa kita. Supaya di dalam Dia kita mendapatkan berkat daripada Abraham. Roh Kudus menyertai kita, berpihak kepada kita melalui kesengsaraannya. Dia sudah menerima penghukuman yang seharusnya kita terima, tetapi Ia telah menanggungnya di Golgota,
supaya kita dibebaskan dari penghukuman oleh karena dosa-dosa kita. Dan kita boleh memiliki kehidupan yang kekal melalui kesengsaraan dan penderitaan dan kematiannya. Maka dia memberikan status yang luar biasa kepada kita. Kita menjadi anak-anaknya, anggota keluarga daripada Allah. Yang kita tidak akan temui, saudara sekalian, kata-kata ini di agama-agama yang lain. Kita adalah putra-putra daripada Allah. Sekali lagi kita nyanyikan. Ingat Yesus di Golgota. Ingat Yesus dia sengsara. Ingat Yesus pikul dosa kita. Ingat Yesus di Golgota. Mari kita pegang roti di tangan kanan. Kita mengucapkan syukur untuk apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus di Golgota. Untuk kasih-Nya yang besar kepada kita. Roti ini melambangkan tubuh daripada Kristus yang terpecah. Dan anggur melambangkan darah Yesus yang tercurah. Sebelum kita makan dan minum, dengarkan firman Tuhan mengenai roti ini dikatakan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pegang cawan anggur, angkat tinggi-tinggi. Sebelum kita minum, demikian dikatakan firman Tuhan mengenai cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami boleh makan dan minum di dalam perjamuan kudus ini. Dan biarlah kuasa-Mu, kuasa darah Yesus, kuasa darah yang tercurah di Golgota mengalir dalam kehidupan kami. Memberikan kekuatan yang baru sehingga kami boleh mengiring Tuhan setia dan menghiburkan hati-hati yang susah, menyembuhkan yang sakit. Kami tetap percaya kuasa daripada kematian, daripada Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitannya. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan, dan biarlah benar-benar Tuhan kami boleh berjalan di dalam berkat daripada Tuhan setiap hari, karena Engkau yang sudah menanggung segala kutuk kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan saudara kami di dalam tangan-Mu. Dan kini saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dimanapun engkau berada, hendaknya engkau menjadi saksi Tuhan. Supaya melalui perkataan
dan perbuatanmu. Nama Tuhan dimuliakan. Dan terimalah anugerah berkat daripada Tuhan Angkat tangan. yang saudara akan terima melalui tangan-tangan ini. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau saat ini sampai Maranatha Tuhan kita Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Semua mengatakan amin. Akhirnya saya dan istri mengucapkan sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Bye. Bye.